Halo guys, Oh iya. jumpa Halo. lagi nih ya. Kita datang lagi. Datang lagi. Biarin deh, bosan-bosan dah, nggak apa-apa dah. Mau belajar lagi. Belajar lagi. Nah, tapi sebelum itu Bang Wahyu, kemarin itu ada yang WA ke manajemen. Subscriber nanya, "Bang, itu kalau masalah lele bagaimana?" Ya, kita sebagai manajemen, oke, nanti kita buatkan lagi video selanjutnya. Maka itu datanglah kita. Ada nih. yang banyak kepo. nanya-nanya. Langsung japri. Iya, ke manajemen gitu. Nah, terus, tapi sebelum itu nih ya, ada topik yang gue ngeganjel nih. Ngeganjel. Apaan Nah, Nggak cerita Bang. Nah, Apa nih, Bang? ini gue ngeganjel nih karena gue gatel ngeliatnya gitu kan. Wah, kayak apa nih? Ini sohib kita ini satu kayaknya perang di medsos, ada masalah apa sih sebenarnya? Hah? Tahu. Lu nggak tahu kan? Oh, ada Nah. permasalahan apa? Nah, nih? ini permasalahan apa? Nah, kali ini kita mau mengklarifikasi aja deh. Ya. Oke. Kita sebagai manajemen Jawa, kita mencoba untuk mengklarifikasi. Oke. Jangan sampai perang, nggak enak perang. Enakan nyari duit. Bener. Nah. Ngapain? Iya, udah nggak zaman. Nah, ini kembali lagi nih ke topik. Sebelum topik, jangan lupa subscribe, Lonceng biar Teng. oke. selalu update ya. Selalu update. Oke. Udah kompak nih kayaknya. Yoi. Gue jadi kru Jawa aja nih. Oke. Langsung manajemen ACC. Kirim CV-nya. Nah, sebenarnya ada apa sih nih? Gitu. Jadi aduh Bang, makasih banget nih ya kan mau klarifikasi permasalahan ini. Ternyata kepo juga beliau ini. Ya. Cie. Bukan kalau ngelihat temen berantem kan nggak enak. Nah, Tapi kalau teman sukses kan kita senang. Asal jangan minjem duit. Ah iya. Ntar dulu, gua dulu. Sukses dulu. Oke, Bang Jalu, makasih channel Jawahnya ini. Ya mudah-mudahan selalu sukses, selalu brother. Amin. Makin banyak followers dan makin banyak yang nontonnya ya, hiperianya ya. Amin. Dan terima kasih tuh yang udah nanya-nanya sebelumnya, Ya. dan nanya-nanya bagaimana sih lele dan lain sebagainya Ya. kepada manajemen Jawah. Ya nantilah dijawab lah. Tapi ini lebih penting. Biar tenang, hati tenang ya kan. Nyari duit juga adem. Bener. Jadi Ada apa sih? Nah, itu Bang Wahyu malah nggak tahu. Gua yang nggak tahu. gitu. Apa tuh? Iya, Gimana lucu coba? juga dia nih. Kepo juga dia. Gimana coba? Oke. Sebenarnya ini terkait dengan video kita yang kemarin. Heeh. Deng gitu dong. Ntar dulu, gua lagi mikir-mikir karena video kita banyak nih. Kita tambahin efek-efeknya. Video lele. Oke. Nggak, bab lele. Jadi ada statement, kan kita juga share juga Bang. Betul. Jadi kita share juga di sosial media, Facebook, Instagram dan lain sebagainya kan gitu kan. So di situ ada yang nyaut silir berganti lah kan gitu. Baik, yang poinnya adalah alternatif. Yang dibilang pakan alternatif. Oh, oke. Gitu ya kan, banyak yang dibilang pelet nggak ada untungnya bro, ya kan, untungnya tipis kan gitu. Terus pakan kata siapa bilang pakan alternatif begini Nah, gitu kan, sampai kejadian aduh sedih banget ya kan gitu. Jadi kejadian kita kan ada beberapa grup lele ya. Iya. Banyak lah gitu kan, Pembudidaya gitu ya. pembudidaya lele semua kan gitu. So kita share dong ya. ya kan, kita share gitu, maksudnya Berbagi ilmu lah sebenarnya niatnya. berbagi ilmu dan lain sebagainya. Terus ada pro dan kontra sih gitu. Kalau yang pro nya itu ada yang dari Kalimantan Barat Nah, gitu. itu pro dengan Kita. yang Anda sampaikan gitu kan. Karena di Kalimantan Barat itu ini nggak mengkultur sih antara Iya. Jawa dan Kalimantan, ya kan. Ini Kalimantan bukan, itu iya. masyarakat lumayan cerdas. Jadi cerdas-cerdasnya itu mereka lebih memilih lele mana yang harus mereka makan. Oh, begitu ya. betul. Konsumsi mereka benar-benar dipikirkan gitu. Jadi ibarat kata mereka mau makan something, apapun yang mereka makan, tapi dia makan Mau apa? tahu ya. Mau tahu. So lele makan pelet ini jadi primadona di sana. Oh, gitu. Itu di apa namanya di Facebooknya ya, yang dukung kita tuh ada namanya Ucup. Jadi iya, Bang Ucup itu, Bang Ucup. Bang Ucup itu dia mendukung itu. Makasih banget ya, mudah-mudahan nonton nih sini. Pasti nonton lah. Iya Mudah-mudahan kan sampai gitu. ya. Saya share juga ke beliau. Makasih. Beliau tuh bayangkan ya, yang pro ya, kita pro dulu, kontra ntar dulu nih. Ya. Ini kan berantem nih. Ya, makanya gue penasaran nih. Iya. Kayaknya enak hati gue masih tanya. Sampai ada bahasa kita
ya saya nggak mengeluarkan bahasa kasar gitu kan, sampai ada bahasa kasar dari komentar yang kontra ya, yang kontranya itu kan, so dihantam lagi sama Bang Ucup nih, banyak juga pronya dengan kita kan gitu, tapi salah satu saya gambarkan Kang Ucup itu atau Bang Ucup yang di Kalimantan ini, bayangin bro, itu harga pakan lebih mahal di sana karena pabrikan pakan tuh banyak di Jawa, betul. So harusnya lebih bersyukur orang Jawa dengan harga pakan yang tidak terlalu mahal, yang murah bro. Iya, dibanding dengan yang kesana Kalimantan, karena kan operasional, transport dan sebagainya. Kita bandingkan ya kan gitu, pakan yang biasanya di distributor itu 320.000 per 30 kilo di Jawa. Iya. Di Pulau Jawa. Tapi kalau di Kalimantan itu 360. Oh. Ya, kena biaya bedanya 40.000 per sak. Gears man. Iya. Tapi mereka ya bersyukurnya orang-orang Kalimantan itu pakan pelet tuh itu menjadi primadona. Yang banyak yang diminati dan harganya di sana di petani aja 25.000. Di petani. Wow. Lelenya per kilo. Tuh bro. Di petani. Di kita aja 20.000 aja ngos-ngosan. Waduh, ya itu mah bacotnya panjang kali lebar. Baru dapat 20.000. Iya, kita tuh petani jual ke pasar kan gitu kan. 20.000 aja ngos-ngosan kita debatnya. Karena masih cenderung di Jawa ini ya itulah, masih menyamaratakan perbedaan kualitas pakan. Oke. Jadi berarti ada dua nih ya pakan ya. Yang tadi itu alternatif sama pelet. Pelet ini kan pasti sudah uji lab. Betul. Mereka iya, PT ya kan, dan kesehatannya dan lain sebagainya itu kan pasti nggak sembarangan lah. Ya, kandungannya juga jelas lah. Jelas gitu kan. So buat pakan alternatif, aduh, gue nggak nyemung itu kan gitu. Cuman yang bikin gue penasaran ini, gue ngeliat dari status lu. Grup A, B, C, D, F. Waduh, semua di blok. Maksudnya apa kan gitu? Sebegitunya bang. Sebegitunya. Nah, di sini kita mencoba mengklarifikasi, bukannya kita pro ke dia, enggak. Sorry, kita di luar daripada skop itu ya. Kita di luar daripada skop itu. Kita hanya ingin mengklarifikasi bahwa dari video kita yang sebelumnya kita sudah bicara niat Plenus itu membangun Indonesia sehat itu ya salah satunya dengan pakan yang pelet sehat ya. Sehat dong, itu isinya juga sudah terjamin. Betul. Kandungannya jelas, ya kan, sudah melalui tahap lab ya, ada pastinya. Pasti kan PT gitu. pastinya kan. Dan itu sehat untuk dimakan atau dikonsumsi. Iya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kenapa si admin grup ini tidak memperbolehkan beliau masuk? Saya nangkap nih di sini nih. Bingung nih gitu kan? Saya nangkap nih. Bener nggak? Iya. Kita sudah menanyakan pada video yang sebelumnya ya. Ini visi misinya Plenus apa sih? Iya. Kita sudah jelaskan. Betul. Tapi beliau langsung ngasih, waduh, ini kok begini? Dan itu bukan satu guys, berderet. Banyak banget grup yang nolak. Waduh, ada apa gitu kan? Oke. Orang bener pasti banyak musuhnya. Ya. Tetapi paling tidak begini, kita sebagai orang outsider lah ya, orang yang di luar, dan mungkin kita bisa memberi arahan bahwa tolonglah berpikir dengan yang lebih baik lagi gitu loh. Jangan hanya berpikir untuk karena keuntungan keuntungan sesaat lah bahasanya ya. Jadi ini beliau ini kalau dari sudut pandang gue ini visi misinya jelas. Amin. Visi misinya jelas, dan gue salah satu mitranya juga gitu loh. Sudah merasakan sendiri. Oke. Nah, kalau teman-teman yang nggak percaya, silakan cobain. Bukan cobain beliaunya loh, ntar dimarahin sama ibunya. Wah, jangan. Bahaya ya. Yang dicobain itu metodenya. Jadi ya berpikir dewasa kali ya. Oh, berarti begini bang ya, yang saya tangkap ya. Jadi ada pro kontra soal pakannya ya, yang pelet dan alternatif. Ya. Begitu ya bang. Satu itu, dan ada lagi. Apa tuh? Nah, banyak kan sebenarnya. Ada lagi. Gini, ini gue jelasin sekarang apa lo? Ya kalau jadi gini, di sini saatnya podcast klarifikasi lah gitu aja. Ya, biar jelas deh ya. Iya. Biar nyubi kayak saya tuh tahu. Iya. Biar nggak salah jalan lah. Gua
gatel ngelihatnya gitu. Ada temen ngeliat. Orangnya enak transparan. Masih edukasinya tuh. Tapi bajunya nggak transparan kan? Enggak. Iya. Baik ide. Banyak ide. Oke, siap. Coba sedikit gua root ya, root permasalahan ini, Ya. kan gitu. Iya. Teman-teman coba lihat di Facebook, entah di sosial media mana, kan gitu. Buka di sana kemitraan lele. Pasti yang nongol Plenus, penjelajah lele Nusantara. Orang banyak berbicara seperti itu. Karena dulu kita perih-merihnya, ya kan, merintis kemitraan itu. Sekarang banyak. Kemitraan. So kemitraan itu kan tadi ya yang dijelasin di video sebelumnya kan, beli bibit dari kita, beli pakan dari kita, hasil panennya pun bisa dibeli. So harganya juga standar dengan bibit yang 300 perak gitu. Dengan bibit 78 cm harganya 300 perak. Terus pakan sama dengan harga distributor. Gitu kan, malah kita 315.000. Karena langsung DO pabrik. Ya. Oh, iya. Gitu loh. Ya, selisih goceng lah, lumayan lah ya. Tapi itu tadi maksudnya gini. Di sini kan kita sudah jelas dalam arti pakan dari mau bibit, mau pakan sampai dengan hasil panen. Tapi ini saya mau tambahkan satu dan itu sudah saya jalanin adalah hasil panen. Kalau teman-teman jual sendiri, silahkan, nggak terikat kan? Nggak ada keterikatan guys. Bebas. Ini jangan Bebas. diomelin jual Enggak. pecel lele. Enggak. Jadi boro-boro sampai ke sini ya, nggak bisa. Nggak nyampe, udah habis. Jadi poinnya kalau di Plenus itu kalau kita nggak tahu tempat ngejualnya, beliau kasih Bisa tahu, dibantu. bantu, ya. Betul. Saling membantu. Dan harganya pun Ya standar, bagus. bagus Iya. ya kan. Untuk sekarang 18.000 itu bagus loh. Bagus. Tapi kan pengambilannya nggak retail. Pengambilan misalkan sekintal, 2 kintal, 5 kintal, malah 1 ton pun saya tarik. terima ya. Gitu kan. Jadi kuantiti lebih banyak, ya kan. Kita oper ke pasar produksinya, kan gitu. Pasar kita jual ya 19.500 sampai 20.000 itu paling mahal, kan gitu. Nah, yang bikin grup-grup itu pada jengkel sama saya adalah siklus budidayanya, Pak. Siklus budidaya. Artinya Kemitraan. Konsep kemitraannya. Konsep kemitraannya itu kan siklus. Iya, Ya kan, ibarat kata dari hulu tumbuh iya, budidaya betul. sampai hasil produksi ke hilir Iya. terjual produksinya. Semua bisa dihandle. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa keberatan mereka? Oh iya itu apa tuh? Iya kan? Karena di grup Apa mereka sana, juga mempunyai kemitraan seperti itu atau bagaimana? mereka di grup itu kan bukan hanya pembesaran seperti apa. Maksudnya pembesaran tuh yang produksi lele-lele konsumsi ya. Iya. Kan. Di grup itu kan ada pembibitan, ada pemijahan, ada pendederan, dan ada penjual kolam kan gitu dan lain sebagainya. Banyak lah mencukup kayak gitu. So kita buat kemitraan itu jadi banyak orang yang menganggap kita tuh kompetitor. Jadi Tapi zaman bersaing. sekarang kompetitor ya sudah terbuka, yang dibilang zaman pasar bebas. keterbukaan Itu ya. zaman pasar bebas ya ini sudah kita terima. Termasuk di gua CCTV. Jadi gua nggak bisa ngadu harga dengan itu, kita nggak bisa, tapi kita bisa mengadu di Kualitas. Kualitas sama pelayanan. Sama pelayanan. So pasti itu. Iya. Nah, di Plenus ini pelayanannya yang diutamakan. Tadi siklusnya baik. Bener. Bibit 300 itu ukuran 78 tuh paling mahal loh, Iya. Pak. Abang waktu itu mungkin bisa beli 250 per ekor. Sekarang nggak mungkin lah. Iya kan? Terus ada yang 270 per ekor. Iya kan, 270 perak. Saya jual 300, tinggi loh. Termasuk tinggi. Tinggi lah Termasuk kan tinggi, gitu. iya. Nah, di situ banyak mungkin ya kan pembibitan, orang-orang yang jual bibit dan lain sebagainya nurunin harga. Oh, banting-bantingan lah istilahnya. Tapi nggak masuk di akal, Pak. Karena beliau ini kan misalnya nih orang-orang jual 270, beliau jual 300. Kenapa takut? Kalau perlu ngikutin 300. Lah iya. Iya dong. Kenapa harus takut? Mereka memang mereka tidak punya power di hasil penjualan hasil produksi. Oh, Ya, begitu. itu mungkin salah Oke, satu oke. kehebatan dari Plenus. Terkupas. Ini sudah terbuka ya, sedikit demi sedikit, oke. Nah, jadi sudah kita kupas sedikit demi sedikit. Nah, jadi permasalahannya hanya itu. Ya, jadi ya Dari, bisa ya paling dibilang kompetitor ya berarti ya. ya intinya mereka ya. iri.
Mereka iri. So kita kan menaungi atau kita market kita Jabodetabek ya. Itu Jabodetabek kita market ya, banyaklah pembudidaya. Justru betul. di Tangerang Selatan nih, di Pamulang banyak pembibitan. Yang mau berpartner ya ayo kan gitu. Tapi ada beberapa para pembudidaya bibit itu maunya ya bersaing atau merasa menjadi kompetitor. Padahal kita selalu merangkul gitu kan. So contoh misalkan kita sering kita sering bantu jual hasil produksi petani pembibitan kan gitu, dengan cara display ke sini. Ya kan gitu kan. Tetapi kan kita cek quality. Betul. Ya kan kualitinya bagus apa enggak, baru bisa masuk ke kolom kita kan gitu. Ada 2 farm di Tangerang Selatan itu yang kerjasama kayak seperti itu dengan kita. So mereka baik-baik aja. Gitu. Oh, jadi nggak asal terima-terima aja ya? Enggak, Kualitas dikontrol. Bagus juga nih Planis Sama nih. dong. CCTV datang gua tes dulu. Betul. Nah, itu kembali lagi. Memang kalau ini kan sudah terbukaan, sudah jelas ya. Jadi intinya kembali lagi kualitas after sales. Itu ya pegangannya. Ditamain tuh soal kualitas. Iya, makanya ya mungkin itu yang buat mereka khawatir kan. Betul, ya. Tapi seharusnya ya saran saya nih gitu. Saran saya sebenarnya sih nggak perlu takut sih selama Benar. para Pembudidaya itu ya. pembudidaya itu memang fair atau jujur ya. Iya, Dalam arti betul. ya memang bibitnya baik, otomatis hasilnya baik. Betul. Tapi kalau bibitnya jelek, ya mohon maaf udah pasti ya gulung tikar, gulung kardus, ya gulung apa aja lah digulung udah gitu. Karena gue sendiri udah pernah ngerasain sebelum kenal beliau nih, udah pernah ngerasain. Jadi kita pernah dulu malah nih waktu dulu pernah saya datang kalau nggak salah ngambil 2.000 ya. Sebelum itu sebenarnya kita udah ada. Oke. Cuman sisaan ya, Betul. sisaan yang waktu itu siklus yang pertama. siklus pertama. Cuman itu bantet lah bahasanya gitu ya. Oke. Kita adu. Betul. Adu itu dalam artian ini kolam sendiri, dari sini kolamnya sendiri-sendiri. Kita lihat perkembangannya sampai kita nanya, "Berapa mati?" 20. Yang ini 1. Besokannya berapa yang ono? 15. Yang ini enggak. Tuh, Yang bantet itu yang intensitasnya mati lebih banyak ya. Nah, kembali lagi. Ya, itu buat Bang Wahyu juga sebagai edukasi juga ya ke teman-teman juga bahwa kembali lagi kalau bibitnya baik, hasilnya akan baik. Betul. Berarti pengaruh juga dari bibitnya ya? Pengaruh padahal treatmentnya sama loh. Iya. Waktu itu diajarkan oleh beliau nih cara treatment airnya begini. Semua kolam sama. Sama disamain ya? Sama. Tapi hanya bibitnya yang berbeda. Ternyata memang hasilnya seperti itu. Lebih banyak jumlah kegagalannya yang di Kematiannya yang lebih banyak. apa lele bentek itu ya? Sampai waktu itu pernah telepon ya. Bang, ini punya gua kok matinya pada ngambang banyak amat. Ternyata ya begitu. Pas kita pikir-pikir, oh ini dari bibit yang waktu itu. Kurang berkualitas tuh ya yang dulu itu ya. Tapi memang karena itulah kembali lagi kita boleh belajar dari media sosial. Tetapi kembali lagi kalau kita malu bertanya pasti salah. Itu kemarin itu cuman nonton YouTube, liatin, tergiur nih. Sekian kali sekian kan gitu tuh. Nah, itu ingat guys, jangan selalu memikirkan untungnya dulu. Tapi kita coba dulu. Kalau beliau mengajarkan saya adalah fermentasi air yang utama. Betul. 9 tahun loh. Ya, Bang ya. Ya, pokoknya apa main di lele itu 9 tahun itu. Waduh. Untung nggak kayak lele. Ilmunya tinggi. Tapi nggak pelit ilmu buat bagi-bagi. Nah itu. Ya sangat disayangkan ya. Maksudnya bukan blunder sih bahasanya. Saya cuman bagaimana cara mengedukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia gitu kan, karena memang banyaklah yang lebih duluan budidaya kan gitu kan, dengan metode yang cenderung image lele itu jelek. Iya. Ya kan? Lele itu makan bangke, makan kotoran, apalah gitu bahasa yang dinamain kasarnya. Alternatif itu ya. Alternatif. Oke. Jadi ada yang pro ke alternatif, ada yang pro ke Iya. Maka dari itu jadi masalah tuh di Facebook itu ya. Oke. Masalah. Tujuan dari Planis itu berarti menyehatkan Indonesia. Ya seperti itu. Udah bener ya. Ya, salah satunya dari pakan. Karena memang tadi ya kan kita jangan berbicara masalah untung gitu kan. So memang untung lele dengan pakan full pellet itu memang marginnya kecil. Ya kan? Tadi ya poinnya marginnya kematiannya kecil. sedikit. Tingkat kematian sedikit yang bagaimana kita caranya untuk menstabilkan harga tapi cenderung naik.
Jadi kompakin aja dulu nih. Kan gitu. Anggap kita kompakin aja dulu untuk bagaimana menuju Indonesia sehat dengan pakan yang sehat. Ya. Pakan gitu, full pellet artinya. Ya gitu. Ya, kalau ya, pakan alternatif saya udah pernah dulu mengalami itu. Saya pakai pakan alternatif dulu. Emang untungnya gede. Tapi kan karmanya juga gede. Oh iya. Tuh, kalau itu kembali lagi hati nurani kita bicara. Beban moral ya, Bang ya. Bro, aduh. Lu mau kasih anak lu bangke ya? Bahasa kasarnya. Buat makan kita sendiri loh, kita harus benar-benar yang ya full pellet lah istilahnya kalau lelenya yang sehat gitu ya. Kalau di pasar gitu kan saya punya partner lah yang nampung ikan produksi mitra kita kan gitu. Mereka tidak pernah makan lele. Mereka tidak pernah makan lele. Kenapa loh? Ya karena ya image lele. Oh, image, kembali lagi image. Jadi kalau pakai pakan alternatif itu dia muntah di kolam penampungan. Jadi contoh misalkan kita kan kalau packaging kan di drum. Iya. Ya kan dari mobil lalu diturunin atau di loading out kan gitu kan, pindahkan ke kolam penampungan di pasar. Nah, itu di kolam penampungan beliau tuh di sana di pasar itu pada muntah. Entah muntahnya apa, air jadi keruh kan gitu kan. Makanya sehari itu bisa 3 sampai 5 kali nguras mereka. Tapi mereka langsung kalau punya ente dia bilang gitu. Punya Bang Hadi, saya nggak pernah nguras, air jernih terus. Jadi nggak ada sampah yang dimuntahkan. Itu yang pakan full pellet ya? Iya, pakan full pellet yang ikan dari saya ya, kan gitu. Itu ya? Yang ibaratnya kita benar-benar SOP-nya seperti itu gitu kan. Mereka senang sebenarnya kan gitu. Dan mereka sampai sebelum dapat lele saya itu nggak pernah makan lele. Tapi sekarang udah mau dia makan lele. Tapi lele saya yang kita supply. Sama kayak itu tukang pecel lele yang itu di Lambar itu, Bang. Iya, yang saya support ininya. Telepon mulu itu, Bang ya? Nanya mulu, Bang udah panen belum? Nanem aja juga belum jadi. Jadi ya mau gimana lagi kan? Nah, sama itu sih kita sudah terjawab ya bahwa di sini sih sebenarnya kedewasaan berpikir itu penting. Betul. Jadi jangan takut untuk bersaing selama si pelakunya itu menggunakan pakan yang benar, terus kemudian bibit yang baik. Jadi customer pun juga mungkin akan puas ya. Tapi kalau jelek ya otomatis banyak juga Bang. Jadi banyak juga di channel saya beberapa posting itu banyak orang pembudidaya yang traumatis. Pembudidaya yang traumatis. Ya anggaplah bangkrut atau collapse. Ya kan gitu. Karena memang ya konsep yang tipu-tipu. Kejebak sama manis-manis janji ya. Manis-manis janji. Jadi ya terakhir saya posting itu kemitraan bodong ya. Jadi ada salah satu ya kan di daerah. Kata-katanya pendek, cuman dalam. Kemitraan bodong. Jadi adalah salah satu mitra saya. Sekarang udah jadi mitra saya. Awalnya siklus pertama yaitu dia tebar 30.000 ekor. Kalau 30.000 ekor itu 20 sampai 30.000 ekor range-nya ya. Itu bisa panen sekitar 2 sampai 3 ton. Dia jual sendiri. Awalnya diberikan manis-manis jambu ya kan itu nanti hasil produksinya ditarik gini. Banyak lah yang ikut Plenus tuh banyak. Tapi di sini sudah terbukti ya. Banyak bukti bukan janji. Coblos Bang Hadi. Nah, saya mau tanya nih, Bang. Jadi kan kalau saya kan hobi makan di pecel lele pinggir-pinggir jalan tuh. Yang ngebedain lele makannya full pellet dan pakan alternatif itu bagaimana sih, Bang? Yang bedanya sih kejujuran. Oke. Agak sulit. Sulit untuk dibicara. Cuman yang ketahuannya mungkin ya pada saat dia masih hidup ya. Betul. Dari situ ya. Digoreng ya. Rasanya tuh contoh misalkan. Dari rasanya bisa jadi pecel lele nih. Itu kan sudah dicampur oleh beberapa bumbu ya atau topping terigu atau dan lain sebagainya. Itu ya sudah nyaru lah gitu. Tapi kalau pengen bener-bener ente beli ke pasar, lele hidup tanpa marinasi atau tanpa dipakein bumbu. Digoreng aja gitu lah ya. Digoreng aja. Nanti ente ngambil lele dari saya. Goreng ya kan gitu, digoreng. Rasanya seperti apa? Dari situ ya. Oke. Gitu. Jadi kadarnya nih kalau lele yang pakan alternatif ya anggap ya itu lemaknya lebih tinggi. Gitu.
terus sedikit berbau lumpur. Iya. Karena dia kalau pakan alternatif tuh pasti kolam tanah. Ya. Makanya banyak yang nyebut lele ini tuh bau tanah gitu. Gitu kan. Terus kalau sebenarnya kolam tanah full pellet bagus. Maksudnya produksinya bagus, and then terus dagingnya juga bagus sebenarnya. Karena dari pakannya itu ya. Pakannya, Iya. ya kan lendirnya sangat kuat sekali kalau pakan alternatif, terus lemaknya tinggi. Jadi bisa dibedain dari situ Nah, ya. kalau makan pecel lele nih, ya kan terus banyak kayak lemak lendirnya gitu, itu automatically itu. Tapi kalau pakan pulet enggak. Oh, garing crispy lah istilahnya gitu ya. Ya. Oke, kejawab. Gitu. Siap. Jadi untuk teman-teman gitu kan. Tapi ya gimana ya? Ya kalau hobi makan lele coba pilih-pilih lah. Iya. Tapi kasihan enggak inilah pokoknya lah gue bingung soalnya Nah, ngejelasin berarti gimana dari ya. saya newbie ada pesan nih buat para pembudidaya lele ya. Betul. Yang pakan full pellet aja deh. Ya. Jadi Kasihan buat kita makannya enak gitu ya. Tapi emang udah terjawab itu. Oke. Ya itu yang ngambil lele dari gua. Iya. Dia Sampai bilang lele lu beda apanya? Nanya Namanya mulu. lele ya lele kan gitu kan. Beranggapan sih gitu kan gitu. Yang beli di tempat gua ngomong, "Bang, lele lu kok beda sih? Nggak kayak biasanya." Nah, semenjak pas kita nggak nyuplai, dia nanya terus. Ya kita kan jadi bingung, apa bedanya sih? Gitu ya? Tapi memang pernah kita coba. Ini nggak setting ya? Enggak. Ini beneran. Ini beneran. ya. Jadi luar plano sih. pernah kita coba. Kemarin sih belum lama waktu kita mau stop dulu karena lagi perbaikan rumah. Ada sisa lele yang belum kejual. Betul. Iseng. Udah coba kita masak gitu Goreng kan. sendiri tuh ya. Pengen nyobain gitu. Iya, Maksudnya iya. apa sih bedanya gitu. Pas kita cobain memang itu tadi bener. Enggak ada bau apa ya? Bau hanyir. Nah, Apa ya? Bau tanah kali ya. Pokoknya enggak berbau. Jadi Dan Bang Jalu bedain di luar beli di pecel iya, gitu kita ya. kan sudah biasa juga Oh, iya, makan iya. di tempat-tempat Makan pecel gitu lele kan. kan, gitu. Nah, ini perbedaannya di situ. Jadi kok memang si dagingnya sendiri pun juga agak kenyal, agak berserat lah. Sekel lah. Sekel. Sekel bahasa apa ya? Ya, enggak benyek. Oh, Nah. gitu. Yang full pellet itu ya. Full pellet. Nah, gitu. Tapi kalau nggak percaya silakan datang ke sini beli sekilo goreng di rumah. Goreng di rumah, nanti beli lagi ke pasar dengan Nah, itu goreng cobain. lagi perbedaannya seperti apa. Gue udah pernah nyobain soalnya. Jadi bingung gitu kan, kita petani yang mau bagaimana nih lele menstabilkan harga lele and then kualitas lele yang bagus menjadi Indonesia sehat. Iya. Rada banyak hambatan loh Bang Jalo. Gue jadi curhat juga. Tapi tenang aja Bang. Tenang aja. Selama niat kita baik, nawaitunya baik, Amin. pasti ada jalan. Insyaallah. Insyaallah. Pasti ada jalan. Kayak Nah, gitu. ini salah satu usaha kita juga Iya. sebagai tim Jawa untuk mencoba mengklarifikasi out the box. Jadi kita bukannya tergabung di dalam grup lele dalam Iya. ada itu. Kita memang di luar. Tapi kita pengen tahu ya ingin- gitu ya. Itulah masalah-masalah terbesar kita, banyak yang masih ya itulah merasa bersaing, merasa ini dan lain sebagainya. Makanya tadi beberapa grup kita di blok postingan kita di blok, postingan kita di blok. Iya, gua sampai gitu kaget ya, lihat ya. ya Allah. Waduh, si admin kayaknya serem amat. Jadi admin jangan galak-galak gitu ya. Jangan takut kesaing lah. Iya. Harusnya dirangkul. Guyup gitu Iya. bareng-bareng. Tapi memang berat, kata Bang Aldi memang benar. Itu berat. Kayak gua sendiri di CCTV ya. ya. Jadi misalkan ada kenal orang baru nih. Siapa Bang? Gua installer misalkan. Oh, berarti sama nih. Ntar kalau gua keteteran kerjaan, lu bantu gue ya. Ntar kalau lu butuh orang, gue juga bisa bantu lu. Kan gitu kan, sama-sama aja kita gitu. Sama loh. sebenarnya. Tapi memang agak sulit. Gitu. Jadi dia merasa agak tersaing. Gitu. Padahal kita berharap ya sama-sama aja yuk gitu. Benar. Tapi Harusnya seperti sedikit orang yang bisa seperti itu. ya, apalagi di bab lele nih Bang ya. Konsumtifnya sangat luar biasa. Orang makan lele itu luar biasa di Indonesia. Ya, nih. Udah kayak ayam lah ya. Wah, Jadi bahan lebih pokok. kayaknya, Bro. Kayaknya sih ya. Soalnya kalau ente nih misalkan teman-teman nih jam 12 malam ya ke pecel lele, pasti yang ada tuh ayam lele habis. Oke. Iya, Iya benar. Bang lele habis Bang. Ada ayam. Iya sih. Berarti kan kurang. Iya. Simpel aja gitu kan, kita simpel aja gitu kan, membedakan Suplainya kurang ya. Iya. Karena emang ya emang minatnya lebih banyak ke lele. banyak ya. lele Oke. and then kurang sebenarnya kuantitinya. Saya aja pribadi per 2 hari 4 kintal tuh kurang. 2 hari 4 kintal. Wow. Pasar minta.
harusnya saya mensuplai 41 per hari 4 kintal. Seharusnya ini cuma seminggu 3 kali. Bahkan seminggu 2 kali langsung tahap tuh dia. Kurang berarti lele. Bukan masalah itunya, gue sendiri ngadapin 2.000 lele untuk satu tukang pecel lele, nggak nyampe seminggu. Pas masa panen ya? Iya. Langsung habis ya? Bang, berapa ya? 20 kilo. Berapa lagi? 50, 40. Ada lagi habis. Buset. Lu doang nih gua habis. Satu orang tuh, Bang. Satu orang doang. Satu orang. Dalam mana sih? Ada orangnya. Jelambar ya? Iya, di Jelambar. Berapa pecel lele di Jakarta Barat anggaplah? Satu porsi itu sekitar berapa tuh, Bang? Enggak, maksudnya berapa tukang pecel lele? Oh, berapa? Banyak. Oh, banyak. 50 meter pasti ada. Pasti ada. Dari jarak 100 meter anggaplah itu pecel lele, warteg, nasi padang. Iya. Ada lelenya. Pasti Ada lele semua. Ada menu lelenya. Iya, So, sebenarnya pesan saya lah untuk para pembudidaya lele atau yang merasa teman-teman menjadi kompetitor gitu kan. Harusnya kita guyup bagaimana suplai lele ini siklusnya dengan baik, saling menutupi kekurangan kan gitu. Termasuk saya pun kekurangan, tapi saya butuh juga lele konsumsi. Benar, saya butuh, tapi dengan produk lele konsumsi yang berkualitas ya. Iya. Ada standarnya, nggak sembarangan. Iya. Kasihan bro, coba kalau saudara kita makan di sana. Ya. Iya juga sih. Jangan asal-asal makan aja ya. Intinya masih dari pembudidayanya ya, harus disadarkan. Saya nggak menjustifikasi Enggak, ya, Bang. memang itu memang tugas berat tapi bukan tugas yang mustahil. Iya, betul. Gitu. Betul Bang. Nah, Berat banget bro. jadi kita sudah tahu permasalahan yang admin blok ya. Jadi kita cuma kasih saran aja, itu kembali lagi hati nurani para admin. Nah, bersainglah secara sehat, jangan takut tersaingi. Selama Anda benar, pasti Anda dapat rezeki. Tapi kalau Anda yang tidak benar, ya jangan harap dapat rezeki. Oh iya. Mungkin nggak sih, Bang, itu apa namanya? Masuk ke apa namanya ya? Hukum gitu loh. Jadi kayak ayam kan nggak boleh ada suntikan apa gitu kan. Kita kan udah di apa? Ada standar kualitas lah. Sebenarnya sih terakhir ya luar biasa nih, saya posting di Facebook itu Kim Jong Un. Ya, promo betul, ya. betul. Kim Jong Un Korea Utara kan gitu kan. Itu 2020 budidaya lele. Dan di postingan saya itu rada sedikit mungkin menyinggung pemerintah ya. Gitu kan, menyinggung pemerintah dengan kita punya kualitas lele yang sama dengan Kim Jong Un. Iya. Ya kan, tadi yang saya sudah lebar, panjang lebar, kita kolam terpal. Kim Jong Un beton. Wih, megah deh. Ada tuh kalau teman-teman mau lihat, malah Google Map lagi. Searching lah dia gitu kan. Skala besar berarti itu ya. Ya kan, luar biasa dia kan. So pasti pakannya yang sehat dan higienis, berkualitas. Nggak mungkin enggak kan? Ya belum dilirik sih. Berarti besar kemungkinan pemerintah bisa mengeluarkan peraturan seharusnya. Jadi pemerintah bisa bantu dari sisi ya, makanya kan ya? Kembali lagi kalau kita bicara skupnya pemerintah memang kita agak terlalu tinggi lah ya. Betul. Tapi paling tidak kita buktikan dulu di depan para pejabat ini. Betul. Bahwa kita para petani atau para pembudidaya ini tunjukkan dulu hasilnya. Betul. Biar mereka bisa melihat kayak gitu. Ya kan? Syukur-syukur setelah melihat, oke, kita buat standarisasi lele harus begini, ada bantuan dari pemerintah segala macam. Gitu. Mudah-mudahan ada pemerintah yang menonton Jawa. Amin. Ya. Soal buat tolong didengerin. Ini standar lah ya. Ini cerita sedih dari petani lele. Kisah sedih ya kan. Benar itu. Tapi kuat loh 9 tahun buat ngadepin apa namanya? Ya tadi ya. Gitu ya. Plenus tuh baru berdikari tuh 1 tahun ya. 1 tahun berdiri kaki sendiri tuh ya kan. Bagaimana saya dari 9 tahun itu kan prosesi ya. Iya. Saya ngelihat, saya juga pernah pengalaman pakan alternatif itu. Saya bilang sampai jangan sampai keluarga gua makan. Gitu kan. Ya karena kita tahu kan apa yang dimakan oleh si lele ini. Dari hati lah itu apa Pada akhirnya siling berjalan, gue harus apa yang harus gue lakukan. Akhirnya kita bikin sosial media yang baik, pelayanan yang baik gitu kan. Bahkan ada orang konsultasi dengan mau budidaya lele, dengan kita welcome aja asal kita atur waktu kan gitu kan. Dan sistem kemitraan itu pun banyak, kemitraan di Plenus tuh banyak Bang, banyak kemitraan di Plenus. Tapi ya itu dia,
banyak orang yang kontra juga. Ya, biasa itu dalam hal berpolitik deh, politik. Jauh amat. Pro dan kontra itu sudah hal biasa. Tetapi yang paling perlu ditekankan adalah tolong lebih dewasa untuk berpikir. Betul. Jangan hanya mengandalkan pengen untung banyak tapi akhirnya merugikan orang banyak. Gitu. Betul. Nanti di ini ya gua kasih video screenshotan blog-blognya ya. Oh siap. Jadi biar teman-teman tahu kan. Iya. Oh ini blokannya. Oh ini blokannya. Jadi biar jangan gua doang yang kaget. Biar nih loh, gua aja kaget ngeliatnya ya kan. Oh, jadi ya itu tadi kita tidak menjelekkan atau memojokkan suatu grup atau perkumpulan apapun. Ya. Kita hanya ingin mengedukasi setransparan mungkin. Yeah. Plenus sudah kita tanya pada video sebelumnya visi misinya apa dan gue sendiri secara pribadi sudah merasakan. Nggak percaya silakan datang rasakan sendiri. Betul. Ya kemitraannya itu seperti apa. Jadi tolong lebih dewasa aja. Betul. Gitu. Jadi kita nggak ada unsur-unsur yang ya memojokkan nggak ada. Kita di sini mengedukasi. Belajarlah lebih dewasa untuk berpikir, terutama para admin. Betul. Kata-kata saya adalah saya minta maaf jika memang ada yang mungkin ada ketersinggungan gitu kan, baik kata-kata saya, baik postingan saya dan lain sebagainya. Sekali lagi itu bukan niat maksud untuk menjatuhkan, bukan, tapi bagaimana caranya kita membuat ya Indonesia ini sehat. Sehat ya. Emang orang bener banyak yang nggak ngedukung sih ya. Berat tapi bukannya tidak mungkin. Iya. Itu aja. Jadi saya baru tahu nih emang bener-bener pembudidaya tuh ada yang mengedepankan soal kualitas. Ada. Ya, nggak soal untung-untung aja tapi pakai pakannya yang sembarangan. Iya. Oke. Itulah. Terjawab berarti itu. Nah, itu sudah terjawab. Nanti screenshotnya juga kita kasih lihat. Jangan kaget. Jangan kaget. Jadi itu doang, kita hanya mengedukasi seperti itu. Tetap tongkrongin Jawa. Jangan lupa yang belum subscribe Jawa. Lonceng diaktifkan biar Indonesia sehat, makan lele yang full pellet. Mantap. Ke Plenus. Oke. Terima kasih. Jadi podcast kali ini bahasanya klarifikasi ya. Jadi tungguin lagi video-video selanjutnya kita dengan Plenus. Ya, seperti yang subscriber sudah WA ke manajemen, dia ingin menanyakan panjang lebar tuh. Gitu loh. Kayak misalkan bagaimana sih untuk memulai atau apa. Nah, nanti akan kita ulas di video-video selanjutnya. Siap. Jadi tetap tongkrongin aja Jawa. Oke. Saya juga sangat terima kasih ini sudah diberikan waktu, sudah diberikan klarifikasi. Sampai ketemu lagi di channel Jawa selanjutnya. Oke, dadah. Follow Plenus.